Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru menjalani sakit mudah-mudahan tersembuh, dan yang bekerja beraktivitas mendapat rezeki apa yang diharapkan. Amin. Entah kerasukan apa timnas kita ini setelah timnas senior terus-menerus mencetak sejarah di level Asia. Lewat ronde ketiga, kali ini timnas U17 juga ikutan ingin mencatat sebuah prestasi yang tak kalah mengejutkan. Tim asuhan Nova Arianto berhasil membuat tim sekelas Korea Selatan menangis histeris dengan kemenangan dramatis yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Korea Selatan benar-benar dibuat merana, padahal secara permainan mereka sangatlah mendominasi pertandingan. Jadi pertandingan pun berjalan hampir selalu mengancam gawang timnas. Namun selama 90 menit tidak ada satupun yang berhasil menggoyang jala dari timnas Indonesia. Ya, lagi-lagi Korea Selatan menjadi korban ketangguhan timnas. Terbukti bermain bertahan pragmatis ataupun bertahan ala Coutinho jauh lebih cocok untuk level timnas Indonesia. Namun selain itu masih banyak faktor yang terlihat dari kemenangan super tak terduga yang tak hanya mengejutkan publik sepak bola tanah air, namun dari media-media Korea Selatan juga menganggap serius hasil ini. Oleh sebab itu, kita semua akan melihat atau akan lihat perkembangan timnas Indonesia, ya. Jadi mencoba kita ulas ya untuk pertandingan kemarin. Kalau bicara soal timnas Indonesia sejak era kepelatihan Sintayong dan kepemimpinan Erick Thohir, terkadang kita disajikan sebuah kejutan-kejutan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan sekarang ini hal tersebut kembali menjadi sebuah pertunjukan dramatis. Timnas senior asuhan Patrick Kluivert yang menumbangkan Bahrain dengan skor 1-0, dan U17 asuhan Nova Arianto juga sama berhasil menggasak Korea Selatan menjadi bubur dengan skor 1-0 bermain di Piala Asia U17 tahun 2025. Tim ini memang sudah disiapkan sejak beberapa bulan terakhir ya. Pertandingan yang berlangsung di bawah langit Jeddah yang cerah di Stadion Prince Abdullah Al Fahd ya, berakhir dengan kecerahan juga yang menyelimuti timnas Indonesia U17. Mungkin sebagai salah satu tim unggulan di Asia, hampir semua tim di Asia pastinya lebih mengunggulkan Korea Selatan ya, yang akan membandai timnas. Jadi sejak peluit ditiup, hal itu memang tak salah secara statistik. Tim negeri gingseng jauh menguasai bola dengan persentasi mencapai 68%. Bahkan dari total syuting aja banyak berbanding jauh ya, 21 untuk Korea, 5 untuk Indonesia. Secara statistik ya memang timnas ini jauh tertinggal, namun pola permainan bertahan yang diterapkan oleh Nova serta serangan balik pragmatis yang diterapkannya sejatinya membuat tim U17 bisa melakukan perlawanan secara keseluruhan, di mana total Matcher dan kawan-kawan mencatat 2 shoot on target, tak berbeda dengan Korea yang mencatat 3 on target ya. Dari sini terbukti tembok kokoh pertahanan yang berkualitas akan membuat lawan super kebingungan, bahkan sampai melakukan
17 shoot tak terarah, dan secara penyerangan timnas memang jauh lebih besar menciptakan peluang lewat sebuah skema pragmatis. Serangan balik cepat terbukti sejatinya timnas Indonesia itu mendapat sebuah peluang emas terbuka 90% harusnya gol ya, lewat kaki Muhammad Mirsa. Tim U17 hampir unggul lebih cepat di menit-menit awal. Sayangnya striker nomor 9 tersebut tidak bisa mengeksekusi ya, karena sudah berhadapan dengan kiper pun tidak bisa menjebloskan ya. Karena ya tadi mungkin gugup atau gimana, dan akhirnya bola ditangkap kiper. Nah, dan kalau lihat dari sini ya, akhirnya sebuah seni pertahanan menjadi sebuah keindahan yang berbau surga setelah timnas Indonesia justru berhasil mencuri gol, di mana pada menit-menit krusial tambahan waktu babak kedua, serangan mendadak timnas menjadi kemelut yang bisa menerkam gawang Korea Selatan. Dan benar saja, pemain lawan yang panik dan akhirnya membuat tangan mereka tidak bisa diam dan terkena bola. Tendangan Fandi Ahmad berhasil membuat Indonesia mendapat penalti. Jadi dapat tendangan penalti, dan sebagai Algucu ya, tentunya harus berhati-hati kalau nggak dihujat seluruh Indonesia ya. Meskipun awalnya hampir dihujat satu Indonesia karena gagal mengeksekusi secara langsung, untungnya bola muntahan dari kiper Korea Selatan berhasil dimanfaatkan menjadi sebuah gol dramatis, membawa kemenangan gol di menit ke 90+2. Ini satu gol yang tercipta dari laga tersebut. Semua jadi teringat akan bagaimana meramu taktik buat timnas. Nova Arianto sendiri merupakan murid legend pelatih timnas yang belajar taktik darinya, dari Sintayong. Dan satu lagi, banyak juga yang tak melupakan sebuah perkataan yang begitu mendalam dari Alex Pastur yang lebih setuju akan strategi yang cocok buat timnas, menyerang pragmatis dan bertahan ala Antonio. Lagi pula sejatinya taktik dalam sepak bola itu kan nggak ada salah dan benar, hanya saja cocok atau nggak cocok. Dan timnas Indonesia nyatanya jauh lebih cocok pakai sebuah skema pragmatis bertahan, mengingat kita merupakan tim underdog yang lebih sering diremehkan di kancah Asia ini ya. Terima kasih dan selamat untuk tim U17 Merdeka.